Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dimensi 3, yaitu khususnya tentang sudut pada ruang dimensi 3. Nanti kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sudut antar garis, jadi antara garis dengan garis. Sedangkan yang kedua nanti sudut antara garis dan bidang. Nah, sudut yang terbentuk oleh dua garis yang berpotongan dengan mudah dapat ditentukan karena sudut tersebut terlihat langsung. Seperti pada gambar yang pertama ini, terlihat kalau yang ditanyakan adalah sudut antara garis ini, BG, dengan garis yang di atas yaitu EG, maka terlihat dengan jelas bahwa keduanya itu berpotongan pada sudut G. Berarti sudut yang kita ukur kalau kita mencari sudut antara garis BG dan EG adalah sudut BGE. Nah, tetapi jika kedua garis bersilangan seperti pada gambar yang kedua, arti dari bersilangan itu tidak lantas menyilang, tetapi sudut tersebut tidak berpotongan dan tidak sejajar, sehingga kan kita tidak bisa melihat secara langsung mana sudutnya. Nah, jika yang kalian temukan adalah tipe soal yang seperti ini, di mana kedua garis bersilangan, maka yang harus dilakukan adalah menggeser salah satu atau kedua garis agar nanti bisa berpotongan. Pada gambar yang pertama ini, kita akan mencari sudut antara CF dan EG. Nah, karena tidak berpotongan, berarti kan kita harus menggeser salah satu garis. Kita geser garis yang depan itu ke bidang yang belakang, sehingga bisa berpotongan pada titik E. Sehingga karena sudah kita geser, tentunya dengan menggeser dengan kemiringan yang sama, sehingga tidak merubah bentuk garis, kita peroleh sudut antara dua garis tadi yang kita ukur adalah sudut DEG. Nah, kalau kita rangkum, langkah-langkah untuk menentukan sudut antar garis, yang pertama, jika kedua garis belum berpotongan, maka harus digeser dengan arah kemiringan yang sama terlebih dahulu supaya berpotongan. Setelah itu, setelah kita geser dan berpotongan, maka kita hubungkan kedua ujung garis sehingga terbentuk segitiga. Bentuk segitiga ini sangat penting karena kita nanti menentukannya dengan melihat dulu apakah bentuk segitiganya itu sama sisi, siku-siku, atau siku-siku sama kaki, atau bahkan hanya siku-siku sembarang saja. Jika segitiga yang terbentuk sama sisi, jadi ketiga sisinya sama, maka besar sudutnya adalah 60 derajat. Jika segitiga yang terbentuk adalah siku-siku, lalu sudut yang kita cari itu pada sudut siku-sikunya, maka besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, jika segitiga yang terbentuk adalah siku-siku sama kaki, lalu yang dicari itu adalah sudut pada kaki-kakinya, bukan pada siku-sikunya, maka besar sudutnya adalah 45 derajat. Tetapi jika besar sudut tidak dapat ditebak secara langsung karena tidak termasuk ketiga hal yang di atas, maka kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri, yaitu sin demi depan per miring, cos sami samping per miring, tan desa atau depan per samping. Bagian yang kedua, kita membahas tentang sudut antara garis dengan bidang. Kita bisa melihat ilustrasi pada gambar sudut antara garis G, jadi ini terletak di atas bidang, dengan bidang V, yaitu bidang mendatar. Nah, garis G itu di sini kan menembus bidangnya. Maka yang kita cari pertama adalah proyeksi. Jadi kita memproyeksikan garis G ini menuju ke bidang. Ibaratnya ini sinar, maka kita jatuhkan ke bidang dengan sudut 90 derajat atau siku-siku, maka terbentuk proyeksinya yaitu G aksen. G aksen ini mewakili bidang yang mendatar. Nah, yang kita cari berarti sudut antara G dengan G aksen. Jadi di sini saya simbolkan dengan alfa. Langkah-langkah untuk menentukan sudut antara garis dengan bidang yang pertama adalah jika garis dan bidang belum berpotongan, maka geser dengan arah kemiringan yang sama hingga berpotongan. Yang kedua, lukis proyeksi dari garis ke bidang. Seperti tadi yang saya lakukan dengan menjatuhkan garis itu ke
bidang sehingga terbentuk suatu garis proyeksi yang mewakili bidang. Langkah yang ketiga, sudut yang dimaksud adalah sudut antara garis dan proyeksinya tersebut. Langsung masuk ke contoh soal. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Kita gambar dulu dengan cara menempatkan titik-titik sudutnya dengan aturan yang sudah dijelaskan di awal. Tidak boleh dibolak-balik, tetapi boleh jika kalian menggambarnya beda dengan ini, asalkan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Misalkan di sini A, B, C, D urut berputar sebagai bidang alas, lalu yang di atasnya adalah E, F, G, H. Soal yang pertama yang ditanyakan adalah sudut antara AD dengan DH. Nah, kita lihat pada gambar ini, antara AD di sini, dengan DH. Nah, DH adalah garis yang tegak. Nah, AD dan DH ini berpotongan pada titik D. Karena rusuk dengan rusuk, maka berpotongannya itu kan tegak lurus. Maka sudut yang kita cari adalah sudut ADH dengan besar, yaitu 90 derajat. Nah, sekarang lanjut ke contoh yang kedua. Sudut antara EG dan BE. EG dan BE. Nah, seperti ini. Kita lihat BE dan EG itu berpotongan pada sudut E. Nah, ini adalah sudut yang kita cari. Lalu kalau kita hubungkan kedua ujung dari garisnya seperti ini, maka terbentuk segitiga BEG. Nah, kita tentukan bagaimanakah bentuk dari segitiganya. Kalau dilihat dari sisi-sisinya, di sini jelas bukan segitiga siku-siku ya, tetapi BE adalah diagonal bidang, EG adalah diagonal bidang, lalu BG juga diagonal bidang. Sehingga bentuk segitiga BEG ini adalah segitiga sama sisi. Karena sama sisi, maka ketiga sudutnya, dan sudut yang kita cari adalah sudut BEG ini, maka besarnya adalah 60 derajat. Oke, 60 derajat. Kita lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu antara AB dan DH. AB ada di depan, lalu DH ada di belakang. Kalau kita lihat antara AB dan DH, di sini kan tidak berpotongan, artinya keduanya bersilangan. Karena tidak berpotongan, maka langkah yang harus kita lakukan adalah menggeser salah satu garis agar berpotongan. Nah, boleh AB digeser ke belakang menjadi CD, boleh juga DH digeser ke depan menjadi AE. Misalkan saya menggeser AB ke arah belakang dengan kemiringan yang sama, berarti kan terbentuk garis CD ini. Sehingga sudut yang kita cari adalah antara CD dengan DH yang berpotongan di D. Sangat jelas sekali bahwa CDH ini adalah segitiga siku-siku, berarti sudutnya adalah 90 derajat. Oke, lanjut ke contoh yang keempat. Yang ditanyakan adalah antara AB dan EG. AB ada di depan, EG ada di atas. Terlihat bahwa keduanya tidak berpotongan, maka yang harus dilakukan adalah menggeser terlebih dahulu. Boleh AB digeser ke atas atau EG digeser ke bawah. Misalkan saya melakukan pergeseran EG, saya geser ke bawah dengan kemiringan yang sama. Berarti kan sama saja dengan garis AC. Terlihat bahwa BAC terbentuk sebuah segitiga siku-siku berpotongan pada titik A.
Maka yang kita cari adalah sudut BAC. Nah, jika kita gambarkan secara terpisah, untuk AB adalah garis yang mendatar, BC ini adalah rusuk yang mengarah ke dalam seperti ini. Jadi AB ini rusuk, BC juga rusuk, lalu AC adalah diagonal bidang. Yang kita cari adalah sudut yang ada di sebelah kiri di sini. AB adalah rusuk, BC adalah rusuk. Berarti kita dapatkan bahwa bentuk segitiganya itu adalah segitiga siku-siku sama kaki. Yang ditanyakan adalah sudut yang di sebelah kiri, maka sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, sudutnya bisa langsung ditebak, yaitu sebesar 45 derajat. Nah, sekarang ke contoh yang kelima, yaitu sudut antara AC dan BG. Nah, untuk sudut ini terlihat bahwa AC dan BG ini seperti terlihat bersentuhan, tetapi sebenarnya di sini tidak berpotongan karena bidangnya berbeda. Maka yang harus dilakukan adalah menggeser garisnya. Boleh AC digeser ke atas menjadi EG, boleh juga BG digeser ke kiri menjadi AH. Misalnya saya menggeser AC ke arah atas, maka sama saja dengan EG. Nah, misalkan seperti ini. Kalau kita hubungkan, maka kita peroleh segitiga BEG. Nah, segitiga ini, BE ini adalah diagonal bidang. EG adalah diagonal bidang. Begitu juga dengan BG, di sini adalah diagonal bidang. Kalau yang kita cari sudut antara BE dengan EG, maka kan berpotongan pada E ini. Karena ketiganya adalah diagonal bidang, maka bentuknya adalah segitiga sama sisi, sehingga kita dapatkan bahwa besar sudut antara kedua garis tersebut adalah 60 derajat. Nah, seperti itu caranya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya, yaitu sudut antara AH dengan ABCD. AH, miring ya, maaf. AH, oke seperti ini, dengan bidang ABCD, yaitu bidang yang ada di bawah. Nah, kalau kita perhatikan antara AH dengan ABCD, di situ kan sama-sama memuat titik A, berarti sebenarnya kan berpotongan pada titik A. AH ini, kita harus menjatuhkan AH atau memproyeksikan AH menuju bidang ABCD. Kalau kita proyeksikan, kan kita jatuhkan seperti ini sehingga terbentuk segitiga siku-siku. Berarti untuk proyeksinya itu sama saja dengan AD. Nah, di sini siku-siku. Kalau kita gambarkan di bidang yang berbeda, AH, nah ini adalah AH, lalu ini adalah garis pada bidangnya, kita jatuhkan ke bawah seperti ini, dengan sudut yang siku-siku. Nah, seperti ini. Di sini adalah A. Lalu yang di atas adalah H. Kalau kita proyeksikan di sini tepat pada titik D. Nah, kalau sudah diproyeksikan, sekarang untuk sudut yang kita ukur itu antara AH dengan AD. Nah, ini adalah sudutnya. Kita lihat bentuk dari segitiganya untuk segitiga ADH atau DAH. AH ini adalah diagonal bidang. AD adalah rusuk, DH adalah rusuk. Karena segitiganya siku-siku sama kaki, maka bisa kita dapatkan sudut DAH itu besarnya adalah 45 derajat. Nah, jadi bisa langsung seperti itu, bisa kita tebak karena bentuknya adalah segitiga siku-siku sama kaki.
Lanjut ke contoh yang ketujuh contoh ketujuh di sini antara AH dan BDHF. Kita gambarkan untuk AH itu adalah garis yang merupakan diagonal bidang, lalu BDHF adalah bidang diagonal. Nah, ada di tengah seperti ini. Yang kita lakukan pertama adalah kita harus memproyeksikan AH agar terletak pada bidang dengan sudut yang tegak lurus. Berarti HA ini kita jatuhkan ke bidang maka tepat pada titik P. Sehingga kita dapatkan segitiga HPA. Di sini adalah sudut yang siku-siku. Nah, seperti ini. Ini adalah segitiga yang kita dapatkan yaitu AHP. Sudutnya adalah sudut alfa yang terletak pada titik H. Nah, karena di sini segitiganya adalah siku-siku saja, tidak bisa kita tebak berapakah sudutnya secara langsung. Dilihat sisi-sisinya. AH adalah diagonal bidang, maka panjangnya 10 akar 2 dengan rumus cepat rusuk akar 2. AP ini adalah setengah dari AC. AC adalah diagonal bidang, maka AP adalah setengahnya, yaitu 5 akar 2. Yang kita cari adalah sudut pada titik H. Kita lihat yang diketahui adalah AP dan AH itu adalah sisi depan dengan sisi miring, maka kita menggunakan perbandingan trigonometri yaitu sin. Sin H yaitu depan dibagi miring, AP per AH. Kalau kita tuliskan angkanya di situ adalah 5 akar 2 dibagi dengan 10 akar 2. Sehingga kita sederhanakan, akar 2 dengan akar 2 bisa kita bagi dengan akar 2, 5 dibagi 10, maka keduanya kita bagi dengan angka 5. Kita coret diperoleh angka 1, 10 dibagi 5 diperoleh angka 2. Kita dapatkan nilai sin H sama dengan 1/2. Kita ingat lagi, sin berapakah yang hasilnya setengah? Maka sudut H adalah 30 derajat. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang terakhir, yaitu kosinus antara AG dan EG. AG dan EG. Nah, maka terbentuk segitiga GAEG, siku-siku pada titik titik E, maaf. Nah, seperti ini kalau kita gambarkan, di sini adalah siku-sikunya. Kalau kita gambarkan AE ini adalah rusuk, maka panjangnya adalah 10. EG adalah diagonal bidang, maka 10 akar 2. AG adalah diagonal ruang, yaitu 10 akar 3. Yang ditanyakan adalah kosinus dari sudut antara keduanya, yaitu kosinus G. Nah, karena yang ditanyakan cos, berarti kita menggunakan perbandingan trigonometri, yaitu samping dibagi miring, cos G adalah EG dibagi AG. EG panjangnya 10 akar 2, AG panjangnya 10 akar 3. Kita bagi dengan angka 10, maka tersisa akar 2 per akar 3. Karena bentuk ini belum rasional, maka kita kalikan dengan bentuk sekawannya, yaitu akar 3 per akar 3. Akar 2 kali akar 3 hasilnya akar 6, akar 3 kali akar 3 hasilnya adalah 3. Sehingga untuk cos G atau cos antara AG dan EG tadi besarnya adalah akar 6/3. Begitu penjelasan dari sudut antara garis dengan garis dan juga sudut antara garis dan bidang. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.